Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya. Ini dari Menpan RB teman-teman ya. Nah, ini Menpan RB tentang persyaratan wajib ya, tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk jabatan fungsional ya, jabatan fungsional teknis teman-teman ya. Nah, ini untuk peraturannya menimbang ya bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat 2 dan pasal 27 Peraturan Menpan RB nomor 29 tahun 2021 ya tentang PPPK teman-teman ya, untuk jabatan fungsional teman-teman ya. Ini lanjut saja, ini undang-undangnya saja teman-teman ya. Oke, kemudian ini memutuskan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan ya, dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K ya, untuk jabatan fungsional teknis teman-teman ya. Fungsional teknis ini nantinya di luar guru dan nakes teman-teman ya. Jadi nanti ada perekrutannya ya. Oke, pertama ini setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut teman-teman ya. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama teman-teman ya. Jadi paling singkat 2 tahun, kemudian paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda teman-teman ya. Kemudian paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya teman-teman ya. Kemudian kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi memang untuk tahun ini untuk di instansi pemerintah itu diprioritaskan teman-teman ya. Kemudian paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan ya. Kemudian selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini peraturannya ya, langsung diterbitkan oleh Pak Abdul Azwar Anas ya sebagai Menpan RB, ini tanggal 20 Oktober 2022 teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini lampirannya teman-teman ya. Nah, ini lampirannya. Nah, ini untuk jabatan penerjemah teman-teman ya. Ini jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai teman-teman ya. Nah, ini contohnya penerjemah jenjang ahli pratama teman-teman ya. Ahli pertama, sorry. Nah, ini ahli pertama. Oke, langsung. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita zoom dulu biar enak. Nah, ini. Pelamar dari semua jurusan bahasa asing atau ini ya, 25%, kemudian maupun bahasa daerah dapat menyampaikan sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia ya, teman-teman ya. UKBI 2 tahun terakhir dengan predikat sangat unggul atau istimewa. Kemudian pelamar dari jurusan bahasa Inggris dapat menyampaikan hasil TOEFL ya, PBT atau ITB 2 tahun terakhir dengan skor 570 ya. Kemudian hasil tes TOEFL IBT 2 tahun terakhir dengan skor 88. Nah, ini hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor
6,5 teman-teman ya. Kemudian pelamar dari jurusan bahasa Arab dapat menyampaikan hasil tes TOEFL ya dengan skor minimal 550 teman-teman. Untuk Jepang ya, Japanese ini berlaku seumur hidup dengan sertifikat N2 teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Untuk pelamar dari jurusan bahasa Korea, nah ini juga ya. Ini Test of the Proficiency in Korean dengan sertifikat topik 2 level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir teman-teman ya. Ini nanti bobotnya 25% ya. Pelamar dari jurusan bahasa Mandarin ya atau Cina dapat menyampaikan hasil HSK Hanyu Sweeping Kausi ya dengan sertifikat HSK 4 ya B2 yang berlaku 2 tahun terakhir teman-teman. Kemudian bahasa Prancis ini harus mendapatkan sertifikat DELF B2 yang berlaku seumur hidup ya. Level A1, A2, B1, B2. Ya, kemudian 8 pelamar dari jurusan bahasa Rusia ya. Test of Russian as a foreign language dengan sertifikat level 2 atau B2 yang tidak ada batas waktu teman-teman ya. Nah, oke, lanjut teman-teman. Kemudian ini ada ya untuk dosen. Ini dosen asisten ahli teman-teman, lektor ya. Oke, kita zoom dulu teman-teman biar enak dilihat ya. Oh ya, ini pengalaman mengajar minimal 2 tahun di perguruan tinggi teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini minimal 2 tahun di perguruan tinggi, kemudian lektor ya, artikel ilmiah dipublikasikan dengan jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Nah, ini ya, pengalaman mengajar di perguruan tinggi dengan ketentuan minimal 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 ya, doktor, minimal 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 atau magister. Kemudian lektor kepala ya, artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi ya. Ini pengalaman mengajar minimal 5 tahun juga di perguruan tinggi teman-teman ya. Kemudian karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama. Nah, itu persyaratan wajib ya untuk dosen teman-teman ya. Kemudian pamong budaya ini ahli pertama ada sertifikat keahlian ya. Bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang ya, bobotnya 25%. Kemudian terampil sertifikat keahlian atau profesi bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang ya. Bobotnya juga sama 25% teman-teman ya. Teknik jalan dan jembatan, nah ini juga ada banyak sekali teman-teman. Sertifikat keahlian ya, konstruksi ahli muda ya, bobotnya 15%. Nah ini teknik jalan, teknik jembatan ya, teknik-teknik ya. Kemudian ini juga untuk terampil sertifikat keahlian konstruksi ahli muda bidang sipil jalan ya, ini sama bobotnya 15%. Kemudian pekerja sosial, ini ahli pertama, ini bobotnya sama 25% teman-teman ya. Sertifikatnya kompetensi pekerja sosial. Dan penyuluh juga sama, ini penyuluh sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial teman-teman ya. Oke, lanjut, ini banyak sekali. Widya Iswara ya, ini ahli pratama, ini tidak ada teman-temannya untuk bobotnya. Sertifikat dalam bidang pelatihan dari lembaga sertifikat profesi LSP ya. KKNI metodologi pelatihan jenjang 3, perancangan program dan media pelatihan. Pustakawan ya, terampil ahli pertama juga harus ada sertifikat ya dari pustakawan, bobotnya 15% teman-teman. Kemudian pengelola pengadaan barang dan jasa, ahli pertama sertifikat keahlian pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1 teman-teman ya. Itu sudah harus ada sertifikatnya teman-teman ya. Pranata pencarian dan pertolongan ini juga harus ada sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan ya. Hampir sama ini. Nah, ini juga sertifikat basic scuba diver ya, diver. Kemudian sertifikat renang dari organisasi, sertifikat penyelamat pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO teman-teman ya. Oke. Kemudian sertifikat pemandu wisata sungai ya, river guide. Kemudian sertifikat pekerja di ketinggian working at height. Kemudian sertifikat pekerja di ruang terbatas ya.
Kemudian ini ada sertifikat pemandu wisata gunung hutan, sertifikat first respon atau pertolongan pertama juga harus ada teman-teman ya. Kemudian penyuluh keluarga berencana harus ada sertifikat ya, penguji kendaraan bermotor, sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor ya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat teman-teman ya. Teknik penerbangan juga harus ada ya. Sertifikat kompetensi teknis, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara teman-teman ya. Nah, ini juga sama pengawas keselamatan. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Pemula sertifikat basic safety training ya. Juga sama. Nah, ini teman-teman ya, bisa dibaca sendiri, banyak sekali. Pengawas farmasi dan makanan ya. Ini juga ada sertifikat kompetensi penyuluh keamanan pangan ya, bobotnya 25% ya. Analisis prasarana dan prasarana pertanian ya. Nah, ini teman-teman juga 25%. Alat dan mesin pertanian 25% sama. Penyuluh pertanian juga ada ini sertifikat ya, yang diberikan oleh Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian teman-teman ya. Instruktur juga. Kemudian penguji keselamatan dan kesehatan kerja, sertifikat kompetensi ya. Ini bobotnya 5% teman-teman ya. Penyuluh narkoba juga ada ini ya, pengalaman di bidang P4JN teman-teman ya. Ini memiliki keahlian di bidang penyuluhan narkoba yang dibuktikan dengan sertifikat atau pelatihan pendidikan yang telah diikuti. Konselor adiksi ahli pertama ya teman-teman. Ini pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi. Asisten konselor adiksi ya. Nah, ini juga sertifikat kompetensi yang mendukung ya teman-teman banyak. Peranata laboratorium narkotika juga ada ini. Asisten penata laboratorium ya. Pemadam kebakaran ya, banyak sekali. Nah, ini bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Analisis kebakaran juga ada teman-teman. Nah, ini jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri nomor 16 tahun 2009 ya. Penata kadastral ya juga ada. Asisten penata kadastral ya, sertifikat survei pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Survei Indonesia ya, pengawas perikanan. Nah, ini sudah teman-teman untuk teknis ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya teman-teman ya. Nah, ini tentang jabatan fungsional teknis ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku yang ada di Indonesia ini untuk menjadi abdi negara teman-teman ya. Saya doakan lulus teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.